ada yang lain dari penampilan para personil AB3, Widi, Nola, dan Cynthia Lamusu di luar aktivitas mereka sebagai penyanyi. Karena belum lama ini dan dalam waktu yang hampir bersamaan, ketiganya mengumumkan bahwa masing-masing telah mempunyai kekasih dan sedang menjalaninya dengan serius. Nola berpacaran dengan pengusaha kontraktor bernama Baldi. Widi menjalin kasih dengan pria bernama Aryo. Sedangkan Cynthia menjalin hubungan dengan pengusaha muda yang namanya Hubungan asmara Usi Susilowati dengan Raymond Munte berakhir dengan gugatan. Kabarnya Usi akan menggugat mantan pacarnya itu berkaitan dengan masalah hutang piutang. Ketika masih pacaran, Raymond pernah meminjam uang Usi sebesar 200 juta rupiah yang hingga kini belum juga dibayarnya. Jika Raymond tidak melunasi hutangnya, maka Usi akan melaporkan Raymond ke pihak berwajib. Satu lagi kisah cinta selebriti yang berakhir dengan menyisakan masalah. Kali ini dialami oleh model yang juga pembawa acara Usi Sulistiawati. Walau cintanya dengan mantan pacarnya Raymond Munte telah berakhir, namun persoalan di antara mereka tidak berakhir begitu saja. Pasalnya sampai saat ini Raymond belum juga mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Usi sebesar 200 juta rupiah semasa mereka masih berpacaran. Raymond yang dulunya adalah mantan pacar Yuni Syara ini memang pernah berjanji akan memulangkan uang itu. Tapi sampai hubungan mereka putus, Raymond tidak kunjung mengembalikan uang tersebut. Saya udah sempat bilang waktu itu, gimana nih masalah hutang mas? Dia bilang nanti akan saya bayar, pasti saya bayar. Lama-lama kok nggak ada action dari dia. Kira saya SMS, mas ini gimana nih hutang? Dia jawabnya oke, kita ke notaris untuk mungkin ditulis kapan dibayar segala macam. Bulan depan berarti bulan Juni. Nah tapi sebelum bulan Juni wartawan udah pada tahu semua. Saya nggak tahu dari siapa ya, tiba-tiba udah tahu. Akhirnya ya udahlah, udah terpaksa. Akhirnya saya ngomong aja, saya ngomong apa adanya mengenai hutang itu. Saya harap dengan saya ngomong begini, dia malah Raymond akan tambah mempercepat pembayaran dia. Masa dia nggak malu sih? Diomongin seorang orang mengenai hutang, dianya asik-asik aja di luar. Bagaimana ceritanya Usi dapat memberikan uang tabungannya sebanyak itu kepada Raymond? Waktu saya masih pacaran sama dia itu kira-kira 2-3 minggu, nggak tahu gimana sebabnya, tiba-tiba dia minjem uang. Waktu itu pertama urutannya 20 juta, 25, 80, 50. Kurang lebih 200 juta itu di luar yang lain-lain, handphone dan segala macam. Sampai sekarang pun kalau ditanya untuk apa uang itu, sekarang saya blank gitu loh. Waktu itu dia minjem untuk apa ya? Cuman terakhir saya inget itu kalau nggak salah dia lagi bangkrut ya di kerjaannya. Dia bilang untuk modal atau untuk bayar hutang. Saya nggak tahu. Sama yang untuk kredit mobil. Jadi untuk kredit mobil Kijang itu ceritanya dia ngomong gini, kamu tolong transfer 50 juta ke rekening saya. Nanti kan bukunya udah tertulis 50 juta, dia bilang gitu kan. Jadi saya ke apa? Showroom-nya juga ada bekal nih kan, tulisan di buku. Nanti saya transfer lagi ke kamu 50 saat itu juga, dia bilangnya. Tapi ternyata kok sampai besokannya, lusanya nggak ditransfer balik. Saya bingung kenapa saya percaya aja waktu itu sama janji-janji dia gitu. Percaya aja, waktu itu di otak saya adalah saya harus percaya sama dia dan dia yang paling benar, itu aja. Lalu bagaimana jika Raymond tidak bisa membayar uang Usi tersebut? Ya mau nggak mau saya harus lewat jalur hukum ya. Mungkin saya akan discuss sama orang yang lebih pengalaman kayak pengacara, ya kan. Dan pasti kan mereka lebih tahu ini hukumnya apa sih, ini harus dibawa kemana. Tapi mudah-mudahan saya berharap banget tuh nggak sampai sejauh itu. Menurut Usi, apakah Raymond memang punya niat baik untuk melunasi hutangnya itu? Dia bilangnya di SMS, masih ada SMS-nya, saya pasti akan bayar tuntas, kata dia. Ya udah. Karena selain uang dia juga ada handphone ya. Dan di bawah kalimat SMS itu dia bilang, oke, handphone akan saya balikin dan uang akan saya balikin tuntas. Itu yang saya pegang. Untuk mendapat keseimbangan berita, Cek dan Recheck mencoba meminta konfirmasi dari Raymond. Tapi saat Cek dan Recheck mendatangi Raymond di rumahnya, yang bersangkutan tidak ada di rumah. Sementara telepon genggamnya pun tidak juga diaktifkan.
Belum lama ini, Widi, Nola, dan Cynthia, para anggota AB3, mengumumkan kepada publik kalau mereka tengah menjalani hubungan yang serius dengan pria pilihan masing-masing. Lalu bagaimanakah dengan masa depan AB3 setelah para personelnya memiliki kekasih? Apakah mereka juga akan mengundurkan diri seperti yang telah dilakukan oleh Lucy Rahmawati ketika menikah dengan Yose Purnomo? Untuk mengetahui jawabannya pemirsa, kita simak saja penuturan para anggota AB3 berikut ini. Ada yang lain dari penampilan para personil AB3, Widi, Nola, dan Cynthia Lamusu di luar aktivitas mereka sebagai penyanyi. Karena belum lama ini dan dalam waktu yang hampir bersamaan, ketiganya mengumumkan bahwa masing-masing telah mempunyai kekasih dan sedang menjalaninya dengan serius. Nola berpacaran dengan pengusaha kontraktor bernama Baldi. Widi menjalin kasih dengan pria bernama Aryo. Sedangkan Cynthia menjalin hubungan dengan pengusaha muda yang namanya masih dirahasiakannya. Keberanian para personil AB3 mengumumkan kekasihnya yang waktunya hampir berbarengan itu merupakan hal yang baru. Karena sebelumnya mereka sangat tertutup bila membicarakan masalah pacar, apalagi sampai ke hubungan yang serius. Ada yang menyebutkan keberanian para personil AB3 itu karena adanya perubahan peraturan dari manajemen AB3 dari yang semula memprotek menjadi memberi kebebasan kepada para personilnya termasuk soal pacaran. Mereka percaya kalau kita tuh udah pasti bisa memisahkan mana yang kewajiban, mana yang hak. Ya mungkin dulu ya namanya juga mereka kan kayak keluarga ya. Jadi mereka Grace terutama di sini perannya tuh udah kayak bapak. Jadi kalau anaknya udah mulai yang masih kecil-kecil gitu, yang masih 14-15 tahunan gitu, udah mulai suka-sukaan gitu kan, dia jadi naluri kebapaannya keluar gitu. Dan apa-apaan ini gitu loh, kan cari nggak gampang untuk pacaran tuh, belum tahu apa-apa gitu. Jadi kesannya di luaran tuh tersiar kabar bahwa kita tuh banyak larangannya ini dan itu, tapi sebenarnya enggak, normal aja. Lalu apakah sebelum mengumumkan telah mempunyai pasangan kepada publik, di antara mereka telah ada pembicaraan terlebih dahulu? Nggak ada, biasa aja, sama aja kok. Pasti ada komitmen, pasti ada itikat yang baik dan serius untuk menuju ke arah yang serius gitu. Cuman kayaknya kurasa itu normal-normal aja dan nggak perlu untuk di blow up gitu. Kayaknya ya udah berjalan aja seperti biasa. Ngalir aja. Beberapa tahun lalu Lucy Rahmawati mengundurkan diri dari kelompok AB3. Pasalnya Lucy merasa tidak dapat sejalan dengan peraturan yang ditetapkan manajemen AB3 mengenai pembagian waktu antara kewajibannya sebagai anggota AB3 dengan kehidupan pribadinya yang waktu itu telah berencana ingin menikah. Lalu bagaimana mereka melihat peristiwa itu? Sebenarnya enggak, pokoknya kita milik banyak. Ada saat-saatnya Kaitan nggak ada apa-apa. nggak, yang ngait-ngaitin itu yang bikin jadi ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Pada saat itu emang ada saatnya dimana kita lagi emosional aja gitu. Jadi satu sama lain mungkin dari pihak kita juga merasa kehilangan dan merasa ada rasa-rasa ngeganjel, akhirnya kelihatannya kita berseteru gitu loh. Sebenarnya enggak, ya itu masa-masa lagi emosional aja. Gitu. Cuman inti masalahnya adalah emang udah nggak sejalan lagi. Dia punya konsep baru tentang hidupnya dia, dan kita tetap jalan dengan konsep yang kita punya gitu loh. Dan sekarang kita ambil hikmahnya dari semua itu. Jika dalam waktu dekat salah satu di antara mereka telah sepakat untuk membina rumah tangga dengan masing-masing pasangannya, apakah mereka akan memutuskan untuk mengundurkan diri? Kita juga pengennya tuh masyarakat bisa juga memilah-milah bahwa ya AB3 di sini adalah tanggung jawab kita secara profesional gitu loh ke masyarakat, ya profesi kita sebagai penyanyi gitu loh. Jadi walaupun nanti ya ada yang nikah ya itu gitu, yang penting kita tetap profesional dan tanggung jawab. Karena gini nih, sekarang orang-orang pada bingung nanya-nanya gimana ntar kalau nikah AB3 ntar AB3-nya terbengkalai. Tunggu, sekarang sebalik deh, gimana kalau kita nggak nikah-nikah pada nanya juga kan? Gimana kalau kita perawan tua semuanya gitu kan? Nah, mau nikah salah, mau nggak, mau stay single salah gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kawinnya 2 tahun lagi, kalaupun nggak kawin-kawin 10 tahun yang akan datang, ya kita terima aja gitu loh. Banyak yang beranggapan seorang artis karirnya akan terhambat bila telah menikah. Lalu apa komentar mereka mengenai anggapan tersebut? Untuk beberapa hal saya akui, mau jawaban jujur, iya. Saya sebagai ini jangan ngomong sebagai penyanyi ya yang melakukan. Ini yang sebagai penonton pasif deh. Saya juga ngefans sama siapa? Let's say Tomingse nih misalnya gitu. Gue nggak ngefans sama Tomingse. Taruhlah Tomingse gitu ya. Gue kecewa banget begitu denger dia sudah menikah gitu, dia punya istri gitu loh. Jadi emang harus diakui dalam bisnis emang ada segi-segi kayak gitunya gitu loh kan. Nah ya tapi
emang tergantung kitanya juga kan. Kalau misalnya kita tetap punya prestasi, walaupun tuh orang atau penggemar kita sebel kita udah punya suami, dia akan terpaksa suka karena apa yang saya perbuat tetap bagus gitu. Pokoknya sepanjang kita masih berusaha, walaupun memang ada nilai-nilai kayak gitu berlaku kan di masyarakat bahwa emang kalau udah nikah daya jualnya emang berkurang atau orang jadi rasanya secara sugesti tuh udah nggak bisa memiliki lagi gitu kan. Itu memang ada. Cuman Positive thinking lah. positive thinking aja mau gimana.